Bab 1275, berlutut. Semua orang di lapangan terkejut. Mereka tidak menyangka Kaisar Zomotian akan tiba-tiba bertindak. 2 lawan 1. Dia ingin membunuh bocah kultivator pedang yang ada di depannya itu secara langsung tanpa memberi kultivator pedang kesempatan sedikit pun. Harus dikatakan bahwa sungguh tercela bagi raja negeri ini untuk melakukan hal seperti itu. Ditambah dengan cara dia memperlakukan Chardiotian sebelumnya, banyak menteri sekarang merasa jijik dengan Kaisar Zomotian. Saat Chardiotian melihat Kaisar Zomotian beraksi, matanya tiba-tiba memerah karena marah dan tanpa sadar dia ingin menyerbu, tetapi ditahan oleh selir Qin. Pada saat ini, mata Sander Ye di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Kultivasi dipulihkan. Segelnya terangkat. Sander Ye menebas dengan pedangnya dengan ganas. Bang! Dalam sekejap, Kaisar Zomotian dan Zhuge Wu terpotong dan terlempar ribuan kaki jauhnya. Pada saat yang sama, aula istana kekaisaran hancur. Bukan hanya aula, tetapi seluruh istana hancur menjadi debu. Kekuatan pedang sangat mengerikan. Semua orang membeku di tempat seperti patung tanah liat atau ukiran kayu, menatap Sander Ye yang memegang pedang patah dengan rasa tidak percaya. Ketika pelayan Dewa Pei melihat pemandangan ini, hatinya tiba-tiba menegang dan tanpa sadar dia ingin melarikan diri, tetapi sesaat kemudian, dia berhenti. Tak jauh dari sana, kata samar, Tao, muncul di tengah alis Sander Ye. Segel jalan jahat telah muncul. Bang! Kekuatan jalan jahat yang mengerikan dengan gila-gilaan menekan napas dan jiwa Sander Ye. Rasa sakit dari kedalaman jiwanya membuat ekspresi Sander Ye terdistorsi. Selain itu, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya berdarah samar, yang membuatnya tampak sangat menakutkan. Sander Ye berjalan perlahan ke arah Kaisar Zomotian dan Zhuge Wu sambil memegang pedang di tangannya. Pada saat ini, sinar merah terus memancar dari tubuhnya. Itu bukan kekuatan garis keturunannya, tetapi kekuatan Fasafan. Kekuatan itu terus-menerus menekannya. Ekspresi Sander Ye sangat ganas, dan dia dengan gila melepaskan jiwa pedang untuk melawan kekuatan jalan jahat yang mengerikan itu. Sangat sulit, tetapi pada saat ini, dia harus bertahan. Sander Ye mendongak ke arah Kaisar Zomotian dan Zhuge Wu di kejauhan, dan ketika dia melihat sepasang mata merah, wajah mereka berubah. Baru saja, pedang Sander Ye telah menebas mereka berdua dengan terpental hingga puluhan ribu kaki jauhnya. Lengan kanan Kaisar Zomotian, yang memimpin, langsung terpotong bukan hanya dia, tetapi sepasang pelindung lengan yang dikenakan Zhuge Wu di kedua tangannya juga benar-benar retak saat ini. Kekuatan pedang itu membuat mereka berdua tercengang. Dia tidak baik-baik saja. Pada saat ini, Kaisar Zomotian yang memimpin, menatap Sander Ye dengan saksama, dia sepertinya tertekan oleh sesuatu. Zhuge Wu mengerutkan kening. Pada saat ini, ada kekuatan mengerikan lain di tubuh Sander Ye. Kekuatan itu diarahkan pada Sander Ye, menekan jiwa pedang dan kekuatan darah di dalam dirinya. Kaisar Zomotian segera berkata, ambil tindakan. Saat dia bicara, dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang di tempat, langsung menuju ke arah Sander Ye. Zhuge Wu ragu-ragu sejenak, lalu bergegas maju. Meski bertarung 2 lawan 1 agak tidak terhormat, dia tidak peduli saat ini. Bunuh dahulu, bicara kemudian. Keadaan Sander Ye saat ini sangat tidak stabil, karena jiwa pedang, kekuatan darah, dan jiwanya semuanya ditekan dengan gila-gilaan oleh kekuatan jalan jahat ini. Semakin dia melawan, semakin besar tekanan yang dialaminya, dan semakin menyakitkan yang dirasakannya. Pada saat ini, Zhuge Wu dan Kaisar Zomotian telah bergegas menghampirinya. Sander Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya, melangkah maju, dan menebas dengan pedang di kedua tangannya. Bang! Cahaya pedang merah darah sepanjang 10.000 kaki menyapu, dan hanya dalam sekejap, Kaisar Zomotian dan Zhuge Wu sekali lagi terhempas.
Dalam proses terbang, sepasang pelindung lengan naga surgawi di lengan Zhuge Wu meledak inci demi inci. Ketika dia benar-benar berhenti, tubuhnya juga langsung hancur, hanya menyisakan jiwanya. Ketika Kaisar Zomotian berhenti, ada cahaya keemasan samar yang melindungi tubuhnya. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata dia dilindungi oleh baju besi emas gelap. Baju sirah naga leluhur. Ini adalah senjata Sen terkuat dari dinasti Makam Langit selain lencana leluhur dewa dari leluhur pendiri. Tetapi, pada saat ini, retakan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul pada armor naga leluhur yang mengerikan ini. Pada saat ini, Kaisar Makam Langit benar-benar terkejut. Siapakah pemuda di depannya ini? Bukan hanya dia, pada saat ini, semua orang kuat dinasti Makam Langit yang hadir benar-benar tercengang. Siapakah sebenarnya orang ini? Kapan monster yang begitu mengerikan muncul di peradaban kosmik tingkat ke-9? Pada saat ini, wajah Sander Ye telah berubah sangat mengerikan. Dia menahan rasa sakit yang tak manusiawi. Kekuatan jalan jahat tidak hanya menekannya, tetapi juga menyerang pikirannya, mencoba menghancurkannya sepenuhnya. Dia kesulitan untuk menolaknya, tetapi dia harus bertahan. Tidak jauh dari sana, di samping pelayan Dewa Pei, utusan Aula Yue melihat pemandangan ini dan buru-buru berkata, "Pelayan Dewa Pei, Sander Ye sedang dalam kondisi lemah saat ini. Jika kamu bertindak, kamu akan dapat membunuhnya." Pelayan Dewa Pei tiba-tiba menoleh ke arah utusan Aula Yue, "Kemarilah." Utusan Aula Yue sedikit bingung, tetapi dia tetap menghampiri. Kemudian, pelayan Dewa Pei datang dan menamparkan wajahnya. Bang! Sebelum utusan dari Aula Yue bisa bereaksi, dia terlempar dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Utusan Aula Yue tercengang oleh pukulan itu. Dia menatap pelayan Dewa Pei dengan tak percaya. "Pelayan Dewa Pei." Pelayan Dewa Pei menatapnya dengan dingin, "Apakah kamu mengajariku cara melakukan sesuatu?" Utusan Aula Yue. Pelayan Dewa Pei mengabaikan utusan Aula Yue dan menoleh untuk melihat Sander Ye di kejauhan. Memang ada yang salah dengan Sander Ye saat ini, tetapi dia tidak cukup bodoh untuk mengambil tindakan. Seberapa kuatkah penguasa 9 negara, pelayan Dewa Fan, Dao leluhur dan orang-orang kuat lainnya? Tapi anak ini masih hidup. Dia tidak berpikir dia bisa membunuh orang di depannya. Dugaannya sendiri adalah bahwa Sander Ye dan orang-orang besar itu terlibat dalam semacam pertikaian mengenai kekuatan besar, dan ini jelas bukan sesuatu yang dapat melibatkan pelayan kecil seperti dia. Meskipun mereka masih menjadi rival, bukan berarti mereka harus bertarung sampai mati. Seringkali, orang harus mengenali identitas mereka sendiri dan belajar melindungi diri mereka sendiri. Setelah pemukulan terakhir kali, dia sekarang jauh lebih berhati-hati dalam tindakannya. Pelayan Dewa Pei siap menunggu dan melihat apakah dinasti Makam Langit masih punya kartu lain. Baginya, siapapun yang menang dalam pertarungan antara Sander Ye dan dinasti Makam Langit, itu akan baik untuk Aula Tao Penciptaan. Pada saat ini, Sander Ye, yang sedang berjuang menahan sakit di kejauhan, tiba-tiba perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Zomotian dan Zhuge Wu. Ada lautan darah di matanya. Sander Ye tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Wajah Zhuge Wu berubah drastis dalam sekejap. Tiba-tiba dia melangkah maju dan mengepalkan tangannya. Dalam sekejap, aura mengerikan tiba-tiba melesat dari tubuhnya ke langit. Dalam sekejap, tanda Dao muncul di langit. Kemudian, tekanan misterius tiba-tiba bergulir dari langit. Tanda Dao tertinggi peradaban kosmik tingkat 9. Pada saat ini, Zhuge Wu langsung menggunakan kartu truf terakhirnya untuk berkomunikasi dengan Dao terkuat dan tertinggi di sini dan meminjam kekuatan Dao tersebut. Bang! Saat sebuah kekuatan mengerikan menyerbu masuk, aura Zhuge Wu tiba-tiba membumbung tinggi, dan pada saat ini, pedang Sander Ye pun tiba. Ada kilatan ganas di mata Zhuge Wu, dan dia melancarkan pukulan dengan ganas.
Kekuatan pukulan ini lebih dari 10 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Kekuatan Tao. Aura kuat yang dipancarkan oleh pukulan ini sama sekali tidak lebih lemah dari kekuatan pedang yang dilepaskan oleh Sander Ye. Tentu saja, itu juga terkait dengan fakta bahwa Sander Ye sedang tertekan saat ini, karena dia harus menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk melawan kekuatan penyegel jalan jahat di tubuhnya. Bang! Begitu kekuatan keduanya bersentuhan, gelombang kejut energi pedang yang mengerikan menyebar secara langsung, dan formasi yang melindungi seluruh istana langsung hancur. Kemudian, seluruh istana hancur. Sander Ye dan Zhuge Wu mundur dengan kasar pada saat yang sama. Saat Sander Ye mundur, Kaisar Zongotian melihat pemandangan ini dan segera bergegas menuju Sander Ye, siap membunuh Sander Ye. Dari kejauhan, Sander Ye melihat Kaisar Zongotian menyerbu ke arahnya. Dia mengayunkan pedang patah King Xuan dengan ganas. Bang! Kaisar Zongotian terpental ribuan kaki, dan begitu dia berhenti, armor naga leluhur di tubuhnya hancur. Tidak hanya itu, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Melihat pemandangan ini, wajah Kaisar Zongotian langsung menjadi sangat jelek, dan pada saat yang sama dia sangat terkejut. Kalau saja bukan karena zirah naga leluhur, pedang Sander Ye tadi sudah cukup untuk membunuhnya dengan satu serangan. Mengapa pedang pemuda ini begitu menakutkan? Di kejauhan, Sander Ye juga merasa tidak nyaman setelah berhenti. Setelah menerima kekuatan Dao Agung di sini, kekuatan Zhuge Wu meningkat terlalu mengerikan. Sekarang dia harus melawan kekuatan Fasa Fan. Oleh karena itu, kondisinya sangat tidak stabil. Zhuge Wu juga menyadari hal ini saat ini. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Di langit itu, muncul dao misterius yang penuh tekanan. Dao tertinggi peradaban kosmik tingkat ke-9. Bagi orang-orang yang sangat berkuasa di peradaban kosmik tingkat 9, dia bagaikan dewa bagi mereka. Zhuge Wu tampak saleh dan berkomunikasi dengan Dao yang paling kuat di sini lagi. Dia menginginkan kekuatan Tao yang lebih besar. Ketika mencapai level mereka, mereka sebenarnya adalah juru bicara Dao tertinggi di dunia dan dapat memperoleh kekuatan Dao yang mengerikan. Tentu saja, mereka harus mengikuti Dao dan mempertahankan Dao terlebih dahulu. Perbedaan antara orang kuat dan lemah di alam transformasi Dao didasarkan pada siapa yang dapat memperoleh kekuatan Dao lebih besar. Sederhananya, dalam peradaban kosmik tingkat ke-9, Dao tertinggi adalah tuannya, yang menyeimbangkan segala sesuatu di dunia. Orang-orang di bawah dapat saling bertarung dan membunuh, tetapi selama mereka tidak menentang Dao tersebut, dia tidak akan peduli dengan kamu. Sebaliknya, untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan Dao tersebut, kekuatan-kekuatan teratas ini akan berusaha lebih menyenangkan Dao. Dewa nyata memilih untuk melawan Dao pada waktu itu karena dia tidak ingin menyenangkan apa yang disebut Dao tertinggi di dunia ini. Itulah sebabnya dia berkata, jika kamu patuh, kamu akan menjadi budak, jika kamu menentang, kamu akan menyadari Tao. Pada saat ini, Sander Ye di kejauhan tiba-tiba meraung, dan cahaya darah tiba-tiba melesat ke langit dari tubuhnya. Kekuatan darah. Pada saat ini, wajah Sander Ye terdistorsi. Dia tahu bahwa dia harus mencobanya, kalau tidak, dia akan menjadi sangat pasif, karena pada saat ini dia mengandalkan tekadnya sendiri untuk melawan segel jalan jahat itu dan dia sendiri tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan, dan dia mungkin akan pingsan di saat berikutnya. Tentu saja, ada alasan lain mengapa dia dapat menahan segel jalan jahat itu untuk sementara waktu dengan tekadnya, yaitu setelah dia berkultivasi ulang, kekuatan fisik dan kekuatan mentalnya jauh lebih kuat daripada saat dia tidak berkultivasi sama sekali. Alasan mengapa dia tidak memiliki kekuatan untuk menahan segel jalan jahat pada saat itu adalah karena dia tidak memiliki kultivasi sama sekali. Dengan segenap kekuatannya, 3 garis keturunan di tubuhnya untuk sementara waktu berhasil menembus segel jalan jahat. Kemudian,
Sanderye melesat ke langit dan menebas tanda dao besar itu dengan pedangnya. Bang! Di bawah tatapan semua orang, tanda dao tertinggi dihancurkan oleh pedang Sanderye. Dalam sekejap, tanda dao agung berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan tercengang. Serang tanda dao. Bukankah ini sama saja dengan pemberontakan terbuka? Sugowu benar-benar bingung pada saat ini. Semua bekas jalan itu hancur. Apakah orang ini melawan arus? Setelah menghancurkan tanda dao dengan satu pedang, Sanderye memanfaatkan fakta bahwa kekuatan garis keturunannya belum disegel, dan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menyerbu ke depan Kaisar Zomotian. Wajah Kaisar Zomotian berubah drastis dalam sekejap, dan dia hendak melawan, tetapi tekanan garis keturunan dan tekanan ilmu pedang yang mengerikan langsung menekannya di tempat, dan kemudian pedang yang patah itu menusuk alisnya, memakunya di tempat. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Sanderye tiba-tiba menjambak rambut Tian Kaisar dan menyeretnya ke depan Cardio Tian seperti anjing mati. Berlututlah. Celepuk. Kaisar Zomotian ditekan oleh kekuatan yang kuat dan menekuk kakinya dan berlutut di depan Cardio Tian. Sanderye berjalan ke arah Cardio Tian yang masih kebingungan, menepuk bahu Cardio Tian dengan tangannya yang gemetar, dan berkata dengan lembut, "Saudaraku, lihatlah, menjadi seorang kaisar adalah hal yang sangat sederhana. Terjadi keheningan total antara langit dan bumi. Bersambung.